Ada yang nanya kepada saya apa pendapat saya terkait kasus yang lagi viral, Emmy in Battle, dan bagaimana kondisi mental mereka. Kalau menurut saya sebagai seorang ibu yang diselingkuhin, kemudian dipisahkan dari anak-anaknya, Bu Emmy sangat mungkin mengalami depresi karena ia harus kehilangan orang yang dia cintai dan juga ada love and hate relationship ya antara dia dengan suaminya. Kalau dari video yang beredar terlihat sebenarnya dia juga mengagumi suaminya, tapi juga di satu sisi dia juga tersakiti oleh suaminya. Apalagi ketika suaminya melakukan gaslighting dan memutarbalikkan fakta seolah-olah TE bukanlah selingkuhannya dan hanya sebagai personal assistant. Sedangkan untuk kondisi mental anak pertamanya yang perempuan, yang saya lihat ada self harm, sering menyakiti diri dengan menyilet-nyilet tangan. Ini juga merupakan tanda bahwa anak ini juga mengalami depresi ya, dan harus hati-hati karena ada self harm, bisa jadi ini ada ketidakstabilan emosi karena ketika dia marah atau kecewa, dia sangat mungkin dia akan bisa menyakiti dirinya. Dan bisa juga anak ini sensitif terhadap kritikan ya, kalau dari yang saya tangkap ya, karena ketika mungkin mamanya melontarkan suatu kata-kata yang mana ya tentunya kata-katanya kalau dari ceritanya dia kurang tepat ya, cenderung verbal abuse begitu. Nah, ini bisa sangat melukai dia. Tentunya verbal abuse juga tidak dibenarkan, meskipun kita tidak tahu kebenaran ceritanya apakah benar itu terjadi apa enggak. Tetapi kadang pada orang-orang yang sering melakukan self-harm, biasanya dia ini melihat dunia ini itu hitam atau putih. Jadi berharap orang itu sempurna, atau ketika dia melakukan kesalahan berarti orang itu gagal atau orang itu tidak mencintai dia sama sekali. Padahal namanya sebagai seorang perempuan, nggak cuma perempuan ya, kadang kita bisa salah melontarkan suatu kata atau kalimat yang menyakiti. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita sudah menyakiti orang lain, apakah kita sudah meminta maaf. Jadi apakah Bu Emmy sudah meminta maaf kepada anaknya kalau dia sudah melakukan suatu kata-kata yang menyakitkan hati anaknya. Jadi kasus ini memang masih bergulir. Kita sebagai orang luar kita nggak tahu kebenarannya, kita harus netral dan melihat dari dua sisi. Dan tentunya kalau ada suami yang selingkuh, sangat mungkin wanita itu depresi dan malah akhirnya jatuh ke minum alkohol, sehingga harus dicari tahu dulu minum alkoholnya ini apakah setelah selingkuh ataukah sebelum perselingkuhan. Ini yang harus kita cari tahu dulu, karena kalau mungkin setelah perselingkuhan itu terjadi dia merasa depresi, akhirnya dia akan lari ke minum-minuman keras. Ini yang harus kita pantau lagi ya. Halo guys, perkenalkan ini adalah minyak herbal sinergi yang biasa kami sebut ini adalah minyak but-but. Minyak ini disebut minyak ajaib. Disebut minyak ajaib, minyak herbal sinergi, jadi solusi atasi nyeri otot hingga luka bakar. Gangguan nyeri otot dan persendian menjadi masalah kesehatan yang sering dialami oleh banyak orang. Gangguan ini biasanya muncul setelah seseorang melakukan aktivitas fisik yang berat. Jika tidak segera ditangani, nyeri otot dan pegal-pegal bisa menimbulkan komplikasi seperti pembengkakan pada persendian, berat badan turun drastis hingga kesulitan beraktivitas. Sebelum menjadi lebih parah, langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk meredakan gangguan nyeri otot dan persendian adalah mengoleskan minyak esensial ke bagian yang nyeri. Agar hasilnya lebih efektif, Anda bisa mempercayakan solusi nyeri otot dan persendian dengan menggunakan minyak herbal sinergi atau MHS. Minyak ajaib yang diproduksi oleh PT Halal HNI ini diklaim dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan mulai dari nyeri,
pegal-pegal masuk angin, gatal akibat gigitan serangga, dan alergi hingga luka bakar. Dengan sifat anti-inflamasi yang dihasilkan dari kombinasi bahan-bahan alami, minyak herbal sinergi juga aman digunakan pada luka basah maupun luka kering. Khasiat minyak herbal sinergi didapatkan berkat formulasi bahan-bahan alami yang terjamin kualitasnya, seperti flavonoid, minyak atsiri, alkoid, dari rempah cengkeh, kayu manis, kencur, zaitun, serai, sambiloto, serta brotowali yang bersifat antiinflamasi. Minyak herbal sinergi ini merupakan minyak esensial yang dikhususkan untuk pemakaian luar tubuh. Cara mengaplikasikannya adalah dengan mengoleskan dan memijatkan minyak ke bagian luar tubuh, terutama di bagian yang terasa nyeri. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan minyak esensial ini untuk mengompres luka basah. Caranya, tuangkan minyak pada lap kain, lalu kompres pada permukaan kulit yang luka selama beberapa menit. Minyak herbal sinergi sendiri telah mengantongi izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau sudah BPOM serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga keamanan dan kualitasnya terjamin. Mendapat testimoni positif. Berbagai khasiat minyak herbal sinergi telah dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Al-Himin. Al-Himin menceritakan ia telah menggunakan minyak herbal sinergi selama untuk mengatasi nyeri otot atau luka-luka. Oke guys, semoga bermanfaat.